Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan info GTK ya. Jadi mungkin bakal menjadi topik trending ya di ranah sekolah ataupun ranah guru, karena info GTK ini masih saja baru-baru dan kemarin juga masih melakukan validasi, dan hari ini ketika saya buat video ini sudah ada validasi terbaru ya. Jadi kemarin di video ini saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk memahami ya di bagian ini terkait dengan info GTK. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, kita buka dulu beberapa hal terkait dengan validasi. Jadi teman-teman harus paham dulu terkait dengan status validasinya. Nah, di sini ada beberapa kode yang sudah saya ambil ya. Ini secara umum saja yang sering terjadi. Sebenarnya masih ada kode-kode yang lain. Jadi kalau memang ada, nanti silahkan komen teman-teman di kolom komentar. Dan di sini ada yang namanya kode 08, yang berarti ini sudah terbit SKTP ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman. Dan ini ya, contohnya seperti ini, nanti sudah valid SKTP. Artinya ini sudah bisa diajukan penerbitan SKTP oleh operator SIM-tunnya ya, SIM tunjangan provisinya di dinas. Dan nanti ya, bagi yang mengalami juga seperti 07 menunggu penerbitan SKTP, artinya ini sudah valid dan ditunggu saja terkait dengan SK Dirjennya. Dan kemudian nomor 16 yaitu menunggu pengusulan oleh operator. Nah, artinya nanti setelah dari valid ya, kemudian nanti 16 menunggu pengusulan oleh operator SIM-tunnya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya 01 ya, beban mengajar linear yang tidak terdeteksi. Artinya di sini bukan tidak terdeteksi. Artinya di sini teman-teman cek dulu di bagian jamnya ya. Nah, ini dia ya. Ini jamnya sudah ada. Jadi pastikan dulu bahwa jamnya ini sudah terbaca ya. Jamnya sudah terbaca dari aplikasi Dapodik. Dan di sini ada validasi lagi teman-teman. Apakah jam yang teman-teman mengajar ini adalah jam yang memang sesuai dengan syarat dan ketentuan daripada teman-teman atau tidak ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia ya, beban di rombelnya juga ada seperti ini ya. Ini sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian nanti ada lagi yang namanya kode belum memenuhi syarat. Nah, ini belum valid, artinya belum memenuhi syarat. Nah, kalau belum memenuhi syarat, ini ada beberapa syarat yang belum memang dipenuhi. Yang pertama ya, sudah dituliskan oleh info GTK di sini. Sudah dituliskan oleh info GTK di sini di bagian ini. Jadi guru-guru yang menerima tunjangan profesi itu harus ada syaratnya seperti ini: memiliki sertifikat pendidik. Kemudian dia kalau yang PNS dia guru ASN ya, di bawah naungan kementerian. Artinya bukan di bawah naungan Kemenak ya. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan tercatat pada aplikasi Dapodik. Kemudian pokoknya ini semua syarat-syaratnya. Teman-teman baca aja nanti ya. Jadi belum memenuhi syarat ini. Nah, ini ada dua orang ya, ada dua orang dalam kasus ini di video ini. Jadi ada satu orang yang valid ya, dan sudah keluar SKTP-nya. Mereka sama-sama P3K di sekolah induk ini, dan mereka sama-sama P3K, statusnya P3K, dan mengajar juga 24 jam, guru kelas SD juga sama-sama. Pokoknya mereka semua. Dan di sini ada satu orang yang tidak memenuhi syarat. Ternyata setelah kita selidiki, setelah saya lihat ulang, ternyata ada beberapa data Dapodik dia yang bermasalah di sini ya. Nah, di sini ada permasalahan di mana itu TMT P3K-nya itu berbeda. Nah, di sini kita lihat ya, kita buka data Dapodik ya. Oke, saya buka satu lagi. Nah, di bagian kepegawaian, di bagian ini. Nah, ini masih TMT dia ketika dia masih honor murni sebelum dia P3K, dan P3K dia adalah P3K tahun 2022 ya. Nah, kita cek yang sudah valid tadi ya. Yang si teman tadi dia sudah valid dan sudah keluar KTP-nya ya. Nah, ini beda ya teman-teman. Di sini 12 2022
bahwa dia SK-nya memang sesuai dengan SK P3K-nya, sedangkan ibu ini yang di bagian ini masih 11/2007 ya. Jadi di sini TNT juga mempengaruhi ya. Jadi belum memenuhi syarat ya. Artinya dia memang penerima ya, dia memang sertifikasi ya, tapi dia tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman, hal-hal seperti ini ya mohon dicek kembali ya terkait dengan statusnya P3K-nya ya. Jadi setelah saya perbaiki ya, kita perbaikinya ini kalau yang terkunci-kunci di aplikasi Dapodik ya, ini seperti ini diperbaiki di admin dinas ya. Jadi saya sudah memberitahukan kepada admin dinas untuk mengganti ya, dan sudah diganti. Dan setelah diganti kita cek di PTK Data di Kemdikbud.id, kita klik di bagian beban mengajar dulu, ini sudah 24 jam. Kemudian di bagian kepangkatan ya, ini belum ada. Kemudian di sini ya, di bagian TMT-nya, TMT di bagian kepegawaian, nah ini sudah berubah ya. Nah di sini, nah, jadi sebelumnya itu belum 12/2022 ya, karena di Dapodiknya masih tertulis 11/2007. Nah bagaimana solusinya? Solusinya pertama-tama teman-teman keluar dulu ya, tarik data melalui akun Dapodiknya. Nah, jadi setelah masuk aplikasi Dapodik, kemudian disinkron kembali, dan itu mungkin mengalami beberapa waktu ya, artinya butuh waktu lagi. Di sini kemarin itu proses validasi untuk info GTK 15 April ya. Jadi kemarin sudah ada penarikan data kembali ya. Ketika saya update video ini proses validasinya tanggal 15 April. Jadi video sebelumnya juga di sini saya sudah jelaskan bahwa info GTK ini tidak serta-merta begitu kita sinkron langsung berubah ya teman-teman. Jadi perlu waktu lagi validasi. Bayangkan dari kita sinkron bisa jadi 2 minggu ataupun 1 bulan, itu paling lama ya. Nah jadi bagi yang lulusan PPG juga ya, bagi yang lulusan PPG tahapan daripada jadi yang lulusan PPG ini masih butuh waktu lagi ya. Jadi beban mengajar mereka masih belum dibaca, artinya sudah dibaca tapi belum diakui sebagai beban jam linear sertifikasi mereka, karena mereka belum belum divalidasi ke tahapnya mereka ya. Artinya dari awal saya sudah jelaskan di video ini. Mungkin teman-teman kalau mau lihat lagi silahkan lihat video ini. Jadi di video ini saya sudah jelaskan bahwa yang pertama yang divalidasi adalah mereka yang tidak ada perubahan dari awal. Artinya kemarin itu dia ngajarnya misalkan di kelas 3 ya, dia guru kelas SD misalkan. Kemudian ketika si operator itu sinkron melalui aplikasi Dapodik, dia tidak ada mengalami perpindahan sekolah, maka itu yang didahulukan dulu. Nah kemudian nanti ada yang berpindah sekolah. Nah ini kemarin yang sebelum tanggal 15 April 2023 itu sudah valid ya. Jadi yang ditarik per 15 April 2023 itu sudah valid. Nah bagi yang masih kendala juga, itu udah tunggu aja ya. Jadi validasinya mereka artinya yang sudah lurus aja dulu, yang sudah valid dulu sejalan ya dengan sebelum info GTK 2023 ini rilis. Jadi kalau memang sudah kemarin itu dia mapelnya ini, ya udah dia langsung valid ya, langsung valid ketika pertama kali di bulan 25 Maret kemarin itu langsung valid. Itu yang pertama, itu sudah saya jelaskan dari awal. Kemudian ya beralih kepada PNS. Nah PNS yang sertifikasi dulu ya. Kemudian nanti mungkin di tahap-tahap terakhir bakal lulusan PPG ya, kemudian honorer yang sertifikasi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu bakal jadi info GTK ini bertahap ya. Pertama orang seperti ini, kemudian lulusan seperti ini, kemudian nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dipahami. Kemudian kita balik lagi ke kode validasi tadi. Kemudian nanti di sini ada yang namanya 04, artinya tidak valid dan tidak memenuhi syarat. Artinya syarat tadi dia tidak dipenuhi, kemudian tidak valid juga ya. Kemudian 06 ini tercatat tidak aktif atau induk
bukan di bawah naungan Kemdikbud. Jadi kalau 06 nanti di bagian validasinya ya, di bagian validasi di sini ya 06 misalkan keluarnya, maka itu adalah dia yang tidak aktif, tercatat tidak aktif. Nah, untuk menjamin keaktifan guru itu ada di bagian data guru ya teman-teman. Jadi pastikan data gurunya dia aktif di sini di bagian ini ya. Nah, di bagian checklist ini. Nah, ini kalau keluar seperti itu di sini ya. Di keaktifan PTK-nya di checklist. Tersinkron Dapodik ya. Jadi jangan asal di checklist saja tapi dengan sinkron ya. Dan kemudian di bagian tidak aktif permanen. Nah, jadi kalau tidak aktif permanen artinya dia seorang sertifikasi tapi dia di Dapodik itu tidak aktif ya. Dan dia di luar Dapodik, artinya bukan di dalam Dapodik ya. Jadi kalau tidak aktif permanen berarti memang dia betul-betul tidak aktif ya, artinya tidak mengajar dan tidak bisa memperoleh yang namanya tunjangan profesi. Kemudian tidak valid dengan sertifikat pendidik. Nah, ini kalau 19. Nah, artinya dia mengajar ini tapi jenis sertiknya dia seperti ini. Nah, jadi tidak sinkron. Misalkan dia ngajar sertiknya PJOK misalkan, tapi dia ngajarnya guru kelas. Nah, ini di Dapodik ya. Dikasih guru kelas itu tidak bisa. Nah, kemudian guru di luar naungan Kemdikbud. Nah, ini kalau 99 berarti dia mengajarnya di luar naungan Kemdikbud itu jelas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi informasi ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kalau ada yang mengalami hal serupa seperti video ini, misalkan ada guru PPK tapi masih belum memenuhi syarat, tolong dilihat lagi terkait dengan TMT-nya, kepakatan di aplikasi Dapodik ya. Jadi kepakatan di aplikasi Dapodik juga menentukan, tapi yang paling menentukan itu TMT dia sebagai Dapodiknya ya. Nah, ini di sini bakal kita lihat di riwayat sertifikasinya ini sudah terisi, dan kemudian kita lihat lagi di bagian kepangkatan. Nah, ini dia seorang P3K harusnya di sini terisi yang namanya pangkat dan golongan P3K-nya ya. Nah, ini oke, ini 1E, kemudian nomor SK-nya nanti, kemudian tanggal SK-nya, TMT-nya, masa kerjanya, kemudian masa kerja bulannya. Jadi ditambah lagi ya teman-teman di bagian ini biar info GTK-nya lengkap ya. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman terkait dengan ini. Jadi ini tidak ada palang merah, hanya saja ada kelogisan datanya. Jadi jangan lupa nanti untuk sekarang itu data BKN-nya melalui penarikan langsung oleh pihak pihak info GTK-nya ya. Itu terakhir ditarik dari sini, kita bisa lihat riwayat penarikan dari server BKN. Di sini 30 Maret 2023 dan di sini TMT-nya tadi ya, TMT PNS dari 0 menjadi ini yang dikasih clue-nya ya, clue-nya. Maka kita cek lagi TMT-nya di sini tadi ya. TMT-nya tadi masih 11/2007 dan sudah kita perbaiki, dan kita lihat lagi masa kerjanya. Nah, masa kerja ini dilihat daripada golongan tadi, pangkat dan golongan tadi ya. Nah, jadi kita harus taruh lagi di situ ya. Apa lagi ya? Nah, ini kalau sudah valid tapi NUPTK-nya ini sudah dilepas, artinya validasinya sudah dilepas, kecocokannya sudah dilepas biar servernya ini tidak berat ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah oke semuanya, sudah nggak lagi divalidasi, artinya tinggal menunggu SKTP saja ya, sehingga ini terjadi pemutusan sehingga status NUPTK-nya tidak valid ya. Jadi perlu dipahami bahwa info GTK ini mengalami validasi bertangga, bertahap. Pertama yang sudah saya katakan tadi, tidak ada perubahan, dia memang dari sekolah induk situ. Tapi kalau memang dia ada berpindah di sekolah induknya, mungkin nanti per April ini sudah valid ya. Jadi kalau kemarin itu belum valid karena itu memang ada validasi itu. Kemarin dibaca dia di sekolah A, kemudian dia sekolah B, kemudian setelah validasi 25 Maret itu kemudian ke April itu langsung valid ya. Itu rata-rata valid kalau seperti itu. Jadi
yang lulusan PPG kemudian dia masih honorer itu menunggu lagi, kecuali yang memang dia PPG tapi sudah sudah PNS ya, itu sudah valid rata-rata seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Ini kode-kode validasinya dan pemahaman-pemahaman tadi. Bagi yang mengalami kasus-kasus seperti yang saya sampaikan, silahkan teman-teman perbaiki lagi kemudian sinkron aplikasi Dapodik segera ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada yang lain nanti silahkan teman-teman komen aja di kolom komentar. Saya Pak Mun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.